Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan mengenai tafsir Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15. Nah, sebelum kita menuju tafsir ayatnya, kita harus tahu dulu siapa sih sosok Luqman ini gitu. Kenapa namanya sampai-sampai disebut sama Allah dalam Al-Qur'an dan diabadikan. Nah, siapa sih sosok Luqman ini? Kita harus tahu dulu. Luqman ini adalah seorang ayah, bapak yang diberi satu pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu rupa. Disebut kisah-kisahnya dan kata-katanya dikutip oleh Allah untuk menjadi sebuah pengajaran para bapak sepanjang zaman. Jadi kisah-kisah Al-Qur'an itu memang menarik, bahwa pada sebagian besar cerita, dialog yang ada dalam Al-Qur'an itu dialog bapak dengan anaknya. Dialog terbesar dalam Al-Qur'an itu adalah cerita-cerita bapak dengan anaknya. Ibu dengan anak tidak banyak ceritanya dalam Al-Qur'an. Kenapa? Nah, kata seorang syekh, ya karena ibu-ibu itu gak perlu diajari ngomong, ya udah ngomong. Kalau bapak-bapak harus diajari ngomong dulu, karena ngomongnya dikit. Nah, oleh karena itu, karena ngomongnya sedikit, harus yang bermakna. Maka itu kita ketemulah dialog Nabi Ibrahim dengan putranya, dialog Nabi Yakub dengan putranya, dialog Nabi Nuh dengan putranya, dan sekarang yang akan kita bahas adalah dialog Luqman dengan putranya. Semuanya adalah dialog bapak dengan anak. Ibu-ibu itu memang diciptakan untuk banyak ngomong, karena memang tugasnya adalah memperkenalkan kosakata sebanyak-banyaknya kepada anak. Sedangkan bapak-bapak ngomongnya sedikit, tapi tugasnya adalah menanamkan nilai-nilai kepada anaknya. Makanya Quran itu menuntun cerita tentang bapak-bapak. Kembali lagi ke Luqman. Luqman ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah seorang lelaki berkulit hitam yang semulanya budak. Jadi masya Allahnya, Allah pilih untuk dijadikan bapak teladan sepanjang zaman, itu seorang yang bekas budak berkulit hitam dan bukan dari kalangan bangsawan, bukan seseorang yang memiliki harta banyak berlimpah, tidak. Tapi Allah mengaruniakan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia daripada karunia dunia. Wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah, maka ia akan diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman itu satu hikmah. Apa ra'sul hikmah, puncaknya hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman adalah anishkur lillah, untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama bersyukur itu adalah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsih, mensyukuri diri kita sendiri karena kebaikan syukur itu kembali pada diri kita sendiri. Kemudian, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan siapa yang ingkar maka Allah juga tidak memerlukan apapun dari alam semesta ini. Dia maha kaya, dia maha terpuji. Maka disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya syukur itu adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri. Karena kemampuan bersyukur itu meningkatkan rasa nikmat di dunia dan menjadi jaminan kelak di akhirat mendapatkan nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang ada di dunia. Jadi poinnya, Luqman itu mendapatkan hikmah tertinggi, yaitu rasa syukur. Kemudian Allah menyebutkan di ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nasihat pertama Luqman kepada putranya yaitu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nilai tauhid yang ditanamkan yang pertama. Jadi kita tahu betapa baiknya Allah yang telah mengatur segala sesuatunya untuk kita. Allah mengizinkan kita lahir ke dunia untuk menghirup udara. Allah menciptakan tanaman-tanaman untuk bisa dijadikan sebagai makanan kita. Dan banyak kebaikan-kebaikan lain yang Allah persiapkan untuk kita. Kalau hidup tidak untuk menyembah Allah, betapa ruginya kita dan betapa zalimnya kita. Kemudian, wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Dalam ayat ini mengandung pesan Allah kepada manusia supaya berbakti kepada ayah dan ibu. Kemudian, siapa yang lebih besar menerima hak bakti seorang anak? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, suatu ketika datang seorang kepada Rasulullah dan menanyakan kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali. Kemudian Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa? Ummuka. Sumaman, kemudian siapa? Abuka. Rasulullah menyebutkan 3 kali bahwa seorang ibu harus dihormati terlebih dahulu daripada ayah. Kenapa seperti itu? Kita lihat di ayat selanjutnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, maksudnya gimana lemah yang bertambah-tambah? Coba kita bayangkan bagaimana susahnya orang mengandung. Susahnya ibu kita ketika mengandung dulu. Bagaimana panas dinginnya di awal kehamilan. Bagaimana susahnya muntah-muntah karena ngidam itu. Bagaimana bau parfum yang semerbak pun kadang membuat mereka muntah. Bagaimana mereka sakit. Bagaimana mereka tidak bisa tidur malam. Semakin besar kandungannya semakin berat. Mereka mengandung kita selama 9 bulan. Sebegitu lamanya mereka merasakan rasa sakit itu. Ini semua hanya bisa dirasakan oleh seorang perempuan. Oleh sebab itu, maka jangan sampai kita durhaka kepada ibu kita. Dan orang yang pertama kali mendapatkan bakti dari seorang anak adalah seorang ibu. Kemudian, wa fisaluhu fi amaini. Ibu kita telah menyusui kita, menyusui kita selama 2 tahun. Ibu kita makan, memasukkan energi ke dalam tubuhnya supaya bisa nanti disalurkan kepada anaknya melalui ASI tersebut sehingga kita bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sempurna, mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Masya Allah, betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Kemudian anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi kita mendapat pesan dari Allah untuk bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tua, kemudian kepada Allah lah semuanya akan kembali. Kemudian ayat selanjutnya ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini
saya akan menjelaskan asbabun nuzul ayat 15 ini dari surat Luqman. Para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi, yang ibunya sangat sayang kepadanya dan dia pun sangat sayang kepada ibunya. Akan tetapi, ibunya sangat benci kepada Islam. Makanya, ibunya ini memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan Islam dan kembali pada kesyirikan. Jika dia tidak kembali kepada kesyirikan, maka ibunya akan mogok makan dan minum sampai meninggal dunia. Nah, ini adalah perang mental. Bagaimana ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas memaksanya, namun dia bertekad untuk tetap berada di atas agama Nabi Muhammad. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam nggak hanya ikut-ikutan, melainkan dia masuk Islam karena tahu ilmu dan sangat mengerti tentang bersihnya tauhid dan kotornya syirik. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dari ayat itu kemudian Allah memerintahkan supaya kita tidak menaati orang tua dalam hal kesyirikan atau maksiat, tapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka di dunia. Kemudian apa maksudnya ma'rufan dengan cara yang baik? Kata ini umum mencakup segala kebaikan. Meskipun kedua orang tua kafir, maka kita harus tetap berbakti kepada mereka. Ini merupakan ibadah yang Allah perintahkan. Jadi untuk masuk surga, gak harus kita berbakti kepada orang tua yang muslim aja. Tetapi kita juga diperintahkan kepada orang tua kita meskipun dia kafir, penjudi, pemabuk, penjahat, dan lain sebagainya. Nah, di antara bentuk berbaktinya adalah mendakwahi mereka, memberi nasihat kepada mereka, dan lain-lain. Itu semua merupakan pintu surga. Dan pintu surga dalam berbakti tidak disyaratkan bahwa kedua orang tua harus baik. Karena memang ada sebagian orang hanya mau berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya baik. Tapi jangankan kepada orang tua yang tidak baik, kepada orang tua yang musyrik kafir pun Allah tetap memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Bahwa bagaimanapun kondisi orang tua, selama seorang anak berasal dari sperma ayahnya dan ovum ibunya, dia juga pernah tinggal di dalam perut ibunya, maka itu semua adalah jasa yang sangat besar. Ini semua peringatan bagi kita bahwasanya sikap kita kepada kedua orang tua itu tidak ada yang luput dari Allah. Semua akan menjadi perhatian Allah dan semua akan dikabarkan oleh Allah.